Halo Ibu dan teman-teman, akhirnya kita tiba di penghujung kegiatan penjualan makanan internasional ini. Dan kami akan mengakhirinya dengan melaporkan hasil penjualan kami, dan saya Marsha Lydia akan menjelaskan sedikit tentang asal-usul dan juga sejarah dari Cordon Bleu. Saya akan memulai penjelasan saya dari segi etimologisnya terlebih dahulu. Cordon Bleu sendiri artinya adalah pita biru, dan makanan ini dulunya memang dikonsumsi oleh orang-orang berdarah biru. Nah, makanan ini sudah ada sejak abad ke-16, tetapi baru diperkenalkan ke publik di Swiss pada tahun 1940. Dan makanan ini dulunya lebih dikenal sebagai schnitzel, yang artinya ayam yang diselingi dengan keju di dalamnya. Dan juga mulai diganti menjadi chicken cordon bleu pada tahun 1978 ketika majalah New York Times menerbitkan materi tentang si chicken cordon bleu ini. Sangat singkat, tetapi juga sudah sangat lama ya kehadiran dari chicken cordon bleu ini. Chicken cordon bleu di antara masakan internasional lainnya, karena menurut kami, chicken cordon bleu merupakan masakan yang cocok untuk dikonsumsi berbagai kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Cara pembuatannya sendiri juga tidak terlalu sulit. Juga cita rasa yang ditawarkan oleh perpaduan antara dada ayam, keju, dan smoked beef oleh chicken cordon bleu sangat menggiurkan. Pertama-tama, alat yang kami butuhkan adalah 1 penggorengan, 1 piring besar, 3 mangkok kecil, 1 wadah saus, dan 1 spatula. Sedangkan bahan-bahan yang kami butuhkan adalah 1 buah dada ayam filet segar, 1 buah ham, 2 lembar keju, 1 bungkus Cheetos, 1 butir telur, 1 kotak susu, 100 ml minyak goreng, dan 10 gram. Nah, sebelum kita membahas tentang biaya pembuatan dan penjualan, saya ingin memberikan sedikit keterangan tentang perusahaan kami. Pertama, minimal pemesanan chicken cordon bleu di The Kailas adalah 3 porsi. Kurang dari itu, pesanan tidak kami layani. Kedua, untuk perhitungan dan penjelasan selanjutnya, satuan terkecil yang kami gunakan adalah 3 porsi atau setara dengan 1 kali pemesanan. Berikutnya saya akan memaparkan biaya produksi kami berupa fixed cost, terdiri dari kompor seharga Rp170.000, penggorengan seharga Rp50.000, dan spatula seharga Rp30.000, sehingga jika dijumlahkan akan bernilai Rp250.000. Berikutnya adalah variabel cost yang kita keluarkan untuk membuat 1 kali pemesanan chicken cordon bleu. Maka dari itu, harga-harga yang akan kami tampilkan akan sedikit lebih rendah dari harga pasaran. Mengapa? Sebagai contoh kita ambil seperti ini. Kami membeli keju seharga Rp50.000 untuk 100 gram. Namun untuk pembuatan 3 porsi chicken cordon bleu hanya membutuhkan 10 gram. Oleh karena itu, harga yang kami tuliskan adalah Rp5.000. Berikut saya tampilkan detail variabel cost perusahaan kami. Terdiri dari dada ayam, smoked beef, keju, bumbu dapur, Cheetos, telur, terigu, susu, minyak, plastik mika, dan gas. Sehingga totalnya adalah Rp40.000. Setelah dijumlahkan, maka total dari fixed cost dan variable cost kami adalah Rp290.000. Dan seperti yang kita ketahui, The Kailas menjual 3 porsi chicken cordon bleu seharga Rp45.000. Oleh karena itu, jika kita gunakan rumus dan perhitungan yang tepat, maka akan didapatkan titik BEP atau break-even point perusahaan kami pada penjualan 50 pesanan atau setara dengan 150 porsi chicken cordon bleu. Tata cara pembuatan chicken cordon bleu. Kita membutuhkan 9 buah bahan. Yang pertama, ada 2 lembar daging filet dada ayam, lalu ada 2 lembar keju mozzarella. Kita membutuhkan 1 lembar daging ham, garam dan lada secukupnya. Lalu kita butuh minyak, susu, terigu, telur, dan juga Cheetos rasa jagung bakar. Nah, kita masuk ke dalam proses pembuatan chicken cordon bleu-nya. Pertama-tama adalah kita bumbui 2 daging ayam tadi dengan garam dan lada secukupnya. Lalu setelah kita bumbui, kita tunggu selama 15 menit. Lalu yang kedua adalah kita susun keju dan juga ham di atasnya, lalu kita tutup dan kita gulung. Kita tusukkan dengan tusuk gigi di bagian ujung dan juga tengah dari chicken cordon bleu tersebut. Setelah kita tusuk, kita siapkan 3 buah wadah. Wadah pertama berisikan terigu, wadah kedua berisikan telur dan juga susu yang kita kocok, lalu wadah ketiga kita isi dengan Cheetos yang sudah kita hancurkan. Lalu daging tadi yang sudah kita tusuk dengan tusuk gigi, kita masukkan ke dalam terigu, lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi telur dan juga susu, ulang 2 kali, lalu kita masukkan ke dalam wadah yang berisikan remukan dari Cheetos. Setelah itu, kita bungkus dengan plastik wrap, lalu kita masukkan ke dalam kulkas, kita tunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit berlalu, kita keluarkan chicken cordon bleu dari kulkas, lalu kita lepaskan tusuk giginya, lalu kita siapkan minyak dan kita panaskan. Setelah cukup panas, kita mulai masukkan si daging chicken cordon bleu tadi ke dalam wajan dan kita goreng dengan menggunakan teknik deep fried. Lalu setelah warnanya mulai coklat keemasan, angkat dan siap untuk kita sajikan. Itulah bagaimana chicken cordon bleu telah siap untuk didistribusikan kepada konsumen kita semua. Dalam
Dalam setiap perusahaan pasti ada yang namanya kendala. Begitupun dengan perusahaan kami di Kailas. Tentunya kami mengalami beberapa kendala. Kendala yang pertama, pada saat ingin menggulung dada ayam yang telah diisi oleh keju dan smoked beef, Cordon Bleu tidak mau mempertahankan bentuknya. Solusi kami untuk kendala ini adalah dengan menggunakan tusuk gigi agar Cordon Bleu bisa mempertahankan bentuknya yang telah digulung. Kendala yang kedua, pada saat kami memotong Cordon Bleu yang telah digoreng, bentuk yang dihasilkan tidaklah menarik karena pisau yang kami gunakan tidak terlalu tajam. Solusi kami untuk kendala ini adalah dengan menggunakan pisau yang lebih tajam, sehingga setiap slice Cordon Bleu terlihat menarik dan appetizing. Kendala yang ketiga, dikarenakan wabah COVID-19 yang tengah berlangsung saat ini, perusahaan kami agak kesulitan dalam menjual produk Cordon Bleu kami. Solusi kami untuk kendala ini adalah dengan mengadakan promo free ongkir agar kurir kami dapat mengantarkan pesanan ke rumah Anda tanpa Anda harus khawatir untuk keluar rumah. Perusahaan kami menggunakan dua jenis metode pemasaran, yaitu metode pemasaran secara langsung, di mana kami akan secara lisan memberitahukan informasi tentang produk kami kepada orang-orang di sekitar kami, yaitu teman, keluarga, dan lain-lain. Metode kedua kami laksanakan dengan sarana media sosial kami, di mana kami akan memposting foto-foto tentang produk kami, yaitu Chicken Cordon Bleu, di akun Instagram kami, dan juga kami men-share broadcasting tentang kami melalui Line dan WhatsApp. Masyarakat umum, lantas di antara banyaknya metode promosi, mengapa kami hanya menggunakan dua metode promosi? Pertama, karena kami masih seorang pelajar, di mana modal perusahaan kami cukup sedikit, dan kami merasa dua metode promosi tadi merupakan metode yang cukup efisien untuk kami, dan kami bisa mendapatkan banyak untung. Kedua, alasan kenapa kami memilih metode face-to-face adalah karena kami merasa bahwa metode face-to-face akan lebih mudah dimengerti oleh para calon konsumen dan kemungkinan untuk mereka membeli produk kami lebih besar. Ketiga, karena kami merasa metode sosial media ini sangat efisien dan di mana kami bisa menggait orang lebih banyak sekalipun kami tidak mengenalnya. Terutama sekarang ini di masa kita dikarantina oleh pemerintah, kami sangat memprioritaskan metode ini untuk menggait orang lebih banyak dan menaikkan angka penjualan. Melalui aktivitas dan kegiatan yang kami lakukan untuk mengembangkan perusahaan ini, banyak hal bermanfaat yang dapat kami ambil sebagai pelajaran. Walaupun belum dapat dikatakan bahwa pengalaman kami cukup banyak, akan tetapi program ini cukup membantu kita untuk menjadi lebih dewasa. Seperti contohnya adalah, kita dituntut untuk belajar lebih mandiri dan menghargai waktu, serta diharuskan untuk bersikap profesional dalam mengatur emosi dan berperilaku. Mengembangkan usaha masakan internasional bersama teman-teman sebaya bukanlah hal yang mudah. Banyak kendala yang kita hadapi, dan banyak di antara kendala-kendala tersebut belum pernah kita temui sebelumnya. Penyelesaian masalah secara bersama-sama tentu saja membutuhkan waktu dan energi yang lebih. Hal tersebut tentu saja membuat kita lebih dewasa, lebih bijak dalam mengambil keputusan, lebih teliti dalam menimbang baik dan buruknya suatu pilihan, serta belajar menghargai pendapat rekan kerja, mendengarkan keinginan konsumen, dan memiliki keberanian untuk mengambil resiko. Kesimpulannya, berwira swasta dapat memberikan kita banyak pengalaman, juga pengajaran. Walaupun melelahkan dan banyak tantangan yang harus kita hadapi, pada akhirnya hal-hal tersebut akan membawa kita menuju kedewasaan, sehingga kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Kailas, menu internasional cita rasa lokal.